Halo teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan review jurnal untuk memenuhi nilai UAS Kimia Anorganik Fisik. Perkenalkan, nama lengkap saya Marinovianti Antoine Funan, NPM 52190032, kelas A semester 5, program studi kimia Fakultas Pertanian. Judul jurnal yang saya review di sini yaitu Fabrikasi Diesynthetic Solar Cell menggunakan Photosynthesizer ekstrak bunga rosella atau Hibiscus sabdariffa L dan elektrolit padat berbasis polyethylene glycol. Kita masuk pada bagian pendahuluan. Diesynthetic Solar Cell atau DSSC merupakan salah satu piranti fotovoltase yang menarik perhatian para peneliti beberapa tahun ini karena komponennya tidak memerlukan biaya mahal. Komponen tersebut antara lain logam oksida nanokristal, molekul satu warna atau Die, dan elektrolit yang mengandung pasangan redox. Ketiga komponen ini memiliki peran dalam menghasilkan efisiensi konversi energi sistem DSSC. Penelitian DSSC dialihkan menggunakan satu warna dalam ekstrak tanaman seperti senyawa antosianin dari kol merah, buah delima, dan penelitian menggunakan ekstrak bunga rosella dalam pembuatan sel surya menghasilkan efisiensi sebesar 0,05%. Komponen ketiga yang berperan dalam menentukan efisiensi DSSC yaitu elektrolit. Penggunaan elektrolit cair mempunyai kelemahan yaitu kebocoran saat penguapan pelarut sehingga stabilitas dan daya tahan DSSC menjadi rendah serta menurunkan nilai efisiensi. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian untuk memperbaiki fungsi elektrolit yang merupakan salah satu faktor penentu nilai efisiensi konversi energi sistem DSSC. Dalam penelitian ini digunakan elektrolit padat berbasis polimer PEG dengan Die bunga rosella dan ditentukan efisiensi konversi energi DSSC yang telah dihasilkan. Selanjutnya metode penelitian, memuat bahan dan alat serta prosedur kerja. Prosedur kerja yang pertama yaitu pembuatan pasta titanium dioksida, yang kedua ekstraksi Die ekstrak bunga rosella, yang ketiga pembuatan elektrolit polimer, yang keempat pembuatan counter elektrode, dan yang kelima itu pembuatan dan karakterisasi sel surya. Hasil dan pembahasan. Hasil yang pertama di sini yaitu karakterisasi lapis tipis titanium dioksida dengan metode XRD dan SEM. Dapat dilihat pada gambar yang pertama ini merupakan difraktogram lapis tipis titanium dioksida pada substrat kaca. Analisis dengan metode difraksi sinar X dilakukan untuk menentukan fase dan ukuran kristal lapis tipis titanium dioksida yang dihasilkan pada fotoelektroda. Pola difraksi yang dihasilkan menunjukkan derajat kristalisasi titanium dioksida yang cukup tinggi dengan adanya puncak tajam dan intensitas yang besar. Fase kristal titanium dioksida yang efektif digunakan sebagai fotoelektroda pada sel surya adalah anatase. Hal ini disebabkan oleh transport elektron dalam kristal anatase relatif lebih cepat karena kristal anatase mempunyai derajat kristalinitas yang baik. Berdasarkan perhitungan menggunakan persamaan Scherrer, diperoleh ukuran kristal anatase lapis tipis titanium dioksida sebesar 41,56 nanometer. Selain itu, luas permukaan kristal anatase yang cukup luas juga menyebabkan jumlah molekul Die yang terabsorpsi lebih banyak. Semakin banyak molekul Die yang terabsorpsi, semakin banyak pula elektron yang tereksitasi dan terinjeksi pada substrat kaca TCO. Selanjutnya pada gambar 2, pada bagian A itu dapat dilihat morfologi permukaan lapis tipis titanium dioksida berbesaran 10.000 kali. Dan pada gambar B itu merupakan penampang lintang lapis tipis titanium dioksida berbesaran 10.000 kali. Analisis menggunakan SEM dilakukan untuk mengetahui karakteristik morfologi dan penampang lintang lapis tipis titanium dioksida. Berdasarkan hasil scanning, dapat diketahui bahwa morfologi permukaan lapis tipis titanium dioksida berongga-rongga
dengan ukuran rongga 94,11 nanometer. Rongga pada permukaan lapis tipis titanium dioksida berperan untuk mengabsorpsi molekul-molekul diantosianin. Jumlah dan luas rongga ini mempengaruhi efektivitas absorpsi molekul-molekul diantosianin ke dalam lapis tipis titanium dioksida. Penampang lintang lapis tipis titanium dioksida hasil Koenigsegg mempunyai ketebalan sebesar 39,5 μ. Ketebalan lapis tipis titanium dioksida mempengaruhi aliran elektron karena elektron yang terinjeksi ke dalam lapis tipis titanium dioksida melewati sejumlah besar partikel koloid. Semakin besar ketebalan lapis tipis titanium dioksida akan memperbesar kemungkinan rekombinasi elektron dan dapat menurunkan efisiensi sel surya. Hasil yang selanjutnya yaitu analisis larutan zat warna menggunakan spektrometri UV-Vis dan FTIR. Dapat dilihat pada gambar 3 itu merupakan hasil UV-Vis ekstrak rosella. Ekstrak bunga rosella yang diperoleh dianalisis dengan spektrofotometri UV-Vis untuk mengetahui panjang gelombang maksimum larutan dia tersebut. Spektra UV-Vis larutan dia menunjukkan bahwa ekstrak bunga rosella menyerap foton pada panjang gelombang maksimum 530 nanometer. Hasil ini menunjukkan bahwa pigmen antosianin ekstrak bunga rosella menyerap cahaya pada daerah panjang gelombang sinar tampak dan dapat digunakan sebagai dia dalam sistem DSSC. Selanjutnya pada gambar 4 ini merupakan spektra serapan inframerah zat warna. Analisis dengan spektroskopi inframerah dilakukan untuk mengetahui gugus-gugus fungsional yang ada pada zat warna ekstrak bunga rosella sehingga dapat diperkirakan interaksi antara zat warna dengan lapis tipis titanium dioksida. Zat warna yang dapat digunakan sebagai sensitizer adalah zat warna yang dapat terabsorpsi dan memiliki gugus fungsional yang dapat berikatan dengan permukaan titanium dioksida. Hasil selanjutnya yaitu elektrolit polimer polyethylene glycol atau PEG. Elektrolit padat berbasis PEG mengandung pasangan redoks yang telah dibuat berwarna kuning kecoklatan, menunjukkan iodin larut sempurna dalam PEG. Dalam elektrolit padat ini, PEG berperan sebagai medium pasangan redoks karena PEG mampu menjerat anion pasangan redoks. Hal ini dapat terjadi karena elektrolit polimer PEG mempunyai fase padat sehingga mampu mencegah penguapan pasangan redoks dan siklus elektron serta regenerasi molekul dia berlangsung dengan baik. Hasil selanjutnya yaitu karakteristik arus tegangan DSSC. Pada gambar kelima ini dapat dilihat pada bagian A itu merupakan kurva arus dan tegangan DSSC pada saat 1 jam dan gambar B itu merupakan kurva arus dan tegangan DSSC pada saat 24 jam. Pengukuran arus dan tegangan pada sel surya yang menggunakan elektrolit polimer dan ekstrak bunga rosella sebagai zat warna dengan waktu perendaman fotoelektroda titanium dioksida dalam zat warna selama 1 jam dan 24 jam. Arus dan tegangan yang diperoleh untuk waktu perendaman selama 24 jam lebih besar daripada perendaman selama 1 jam. Hal ini disebabkan oleh semakin lama waktu perendaman menyebabkan semakin banyak jumlah molekul antosianin yang terabsorpsi pada permukaan lapis tipis titanium dioksida sehingga penyerapan foton juga lebih besar. Semakin banyak foton yang diserap menyebabkan jumlah molekul dia tereksitasi juga semakin banyak dan jumlah elektron yang terinjeksi ke dalam lapis tipis titanium dioksida juga semakin banyak. Selanjutnya dapat dilihat pada tabel 1 yaitu parameter keluaran sel surya. Karakterisasi 1-5 dan perendaman 24 jam dan perendaman 1 jam. Berdasarkan hasil pengukuran nilai arus dan tegangan yang telah dibuat dalam bentuk fase 1-4 diperoleh parameter keluaran sel surya tegangan rangkaian terbuka
atau VOC yang dihasilkan sebesar 0,124 volt dan 0,127 volt masing-masing untuk perendaman 1 jam dan 24 jam. Sedangkan arus rangkaian pendek ISC yang dihasilkan sebesar 0,084 mA dan 1,275 mA. Arus yang dihasilkan ini relatif kecil disebabkan oleh besarnya nilai hambatan lapis tipis titanium dioksida besar yang mencapai order kilo ohm. Selain itu juga terjadinya rekombinasi elektron yang tidak diinginkan antara elektron yang telah terinjeksi dengan zat warna teroksidasi. Elektrolit redoks teroksidasi menyebabkan arus keluaran sel surya yang kecil. Semakin stabil elektrolit yang digunakan, regenerasi elektron juga berlangsung dengan baik, yang secara keseluruhan menentukan efisiensi yang dihasilkan sel surya. Kesimpulan yang dapat diambil di sini yaitu prototipe DSSC dapat dibuat dengan ekstrak bunga rosella sebagai zat warna pekat cahaya atau sensitizer yang rekombinasikan dengan elektrolit padat berbasis PEG. Penggunaan elektrolit polimer menghasilkan efisiensi sebesar 0,0098% dan 0,0188% masing-masing untuk waktu perendaman di 1 jam dan 24 jam. Sekian dan terima kasih.